kita teman-teman kita mau nge-react Alien yang viral-viral dulu aja nih. Ya. Insane. Oh, did you see that just shoot across? Did anyone else see that? Look behind you. Insane. Whoa, did you see that? Believe it or not. Coba yang lain, Tat. Are we gonna die? Oh shit. What the f? Whoa! Oh, magical. Wait. Stop, Tat. Holy f- real? What the f- is this? Ntar kita sensor ya. Oke. Nah, gimana Tat itu, Tat? Kita magical. Coba Tat, antum sendiri gimana sih, Tat? Viral, Tat. Katanya 2025 ya. Siapa yang ngomong itu? 2025 aneh ngeliat di Guru Gembul. Oh, Guru Gembul. Guru Oke, dia mengatakan 2025 di ini ya, apa diviralkan ya? I don't know. Ya. Alien. Nah, Oke. Alien ini ada mungkin. Oke, coba gimana Tat? Gini. Ini juga jadi sebenarnya kita lupa Terra Infinita juga ya kita mau bahas. Jadi mungkin ntar kita bahas ini terkait satu sama lainnya. Jadi mungkin antum sendiri mau atau Ana dulu menjelaskan. ya kalau dari Ana pribadi ya mengenai hal-hal yang kayak gini kan ini jangan sampai ini kan fiksi banget ya kita mengimajinasikan itu tuh sama kayak di film-film dan lain sebagainya gitu. Padahal kita tahu film tuh ya you know lah. Nah, jadi kalau kita masih membuka peluang atau kemungkinan kalau memang alien atau lain-lain itu ada ya biarkan itu menjadi urusan kemungkinan ya kita nggak menutupkan kemungkinan untuk itu gitu. Bahkan kata Guru Gembul pun alien dipertontonkan itu bisa jadi dalam bentuk ada kayak makhluk di bumi lain gitu ya semacam tumbuhan semacam yang hanya perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi kalau anggapannya adalah demikian ya kita tidak menutup kemungkinan untuk itu walaupun sains pun sekarang sedang berkembang dan menuju untuk membuktikan ke arah sana gitu ya. Tapi di sini yang menjadi pembahasan kita adalah kalau dari Ana pribadi dengan tidak menutup kemungkinan itu ya jangan sampai juga kita dengan gampangnya mempercayai hal-hal yang sifatnya fiksi seperti itu. Itu kan imajinasi sekali, magic dan lain sebagainya. Wah, itu. Tapi kalaupun seandainya kita buka kemungkinan dan ditemukan alien itu ada, ini anggaplah kemungkinan yang sangat kecil sekali gitu ya. Anggaplah ada. Dalam Islam itu dalil tentang alien dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita taruh di wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, sehingga kalaupun seandainya ada titik terberatnya yaitu seandainya alien itu ada eksis, itu tidak termasuk dalam cakupan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini gitu. Itu bukan berarti kita harus meninggalkan bumi, menghancurkan bumi lalu mengikuti mereka dan lain sebagainya. Itu kan sebuah logika dan narasi yang salah gitu. Walaupun ini kemungkinannya kecil sekali ya, tapi dalam Islam sendiri itu dikatakan bahwa manusia yang sebagai pemimpin atau khalifah dan memiliki kesadaran tertinggi. Gitu kan. Iya. Mungkin gimana ini ya alien sendiri ya. Capek deh. Jadi gini ya. Ini topik yang hangat, Tat. Ini dibicarakan di TikTok sendiri kan anak scroll jadi zombie scrolling tuh. Kok alien semua? Oke, jadi gini. Kita berbicara dari berbagai macam perspektif dulu ya. Beragam perspektif. Jadi bagaimana Anda sendiri melihat suatu fenomena ini bahwa alien ya. Karena gini.
gue melihat Anda sendiri, gue melihat banyak inkonsistensi dari orang-orang yang intelektual, orang-orang yang mengaku diri mereka adalah intelektual, ya. Mereka menolak suatu konsepsi ketuhanan, tetapi menerima konsepsi alienisasi ya, programisasi ini. Mereka menolak konsep ketuhanan, tapi menolak konsep alien. Oke, kadang juga atheisme itu kan penuh balik lagi mereka juga penuh antusiasme tentang hal ini ya kan. Karena kalau lu meyakini bahwa lu yang smart guy, lu orang pandai di sini di muka bumi ya. Kalau lu intelektualis ya lu memegang teguh konsistensi ya tentang bagaimana dunia ini bekerja dan lu meyakini diri lo sebagai solipsistem ya, solipsism itu bagaimana lu meyakini diri lo adalah sesuatu yang benar, orang lain salah ya kan. Kebenaran lo hanya dimiliki oleh lo ya. Dan lu juga harus menolak universal testimonial tentang bagaimana nih alien ini. Oke, gini. Balik lagi, lu Tuhan, lu tolak eksistensi alien, lu terima, ya kan? Ini bisa lu ngambil tafsiran dengan berbagai macam perspektif bahwa ini testimonial media elit propaganda. Lagi, jadi look, lu tanpa realize nih alien lu terima, lu tanpa realize bahwa ada suatu posibilitas, lu berbicara suatu posibilitas, oke? Nah, atheism mereka sering membawa suatu posibilitas, oke? Mereka meyakini SpongeBob joget di bulan itu bisa possible, itu mungkin. Wallahi tat, atheism meyakini hal itu. SpongeBob joget di bulan itu suatu hal yang mungkin, oke? Patrick ya mereka pada hura-hura di bulan itu suatu hal yang mungkin. Atheism itu bisa terjadi, oke? Itu atheism, oke? Gak ada certainty. Mereka nggak punya suatu keyakinan. Mereka nggak punya suatu kepastian dalam hal ini. Tuh, bahaya tuh. Jadi lu meyakini bahwa itu, lu bisa aja lu menafsirkan dengan berbagai macam perspektif bahwa itu jadi suatu produk propaganda. Kenapa lu nggak ngeliat ke hal situ sih? Suatu hal yang pemrograman ini lu bisa diprogram. Lu orang-orang elit kan, lu oh my god, kita ambil secara umum, Terra Infinita juga ya kita berbicara. Nanti videonya juga nggak ada, lupa ya tadi nggak ada lihat videonya Terra Infinita ya. Nggak usah deh. Antum nggak ada suara tat? Yaudah nanti kita ya gini. Belum ada. Ya ada, pokoknya Terra Infinita ya menjelaskan juga sama suatu hal. Kenapa gini? Oh my god, gini. Ambil nih konspirasi yang umum di FYP di TikTok tuh kan banyak banget ya, ada Terra Infinita ya kan, banyak tuh flat earther ya, geocentrical atau alien juga ini kan. Nah, ya mungkin karena nggak ada videonya, jadi gue masih ingat tentang bagaimana peta ini ya, Terra Infinita sendiri. Jadi sebuah peta dunia ya kan yang dicintai di kalangan film dongeng, Dragon Nest atau Dragon Fury, Black Dragon, tuh apa itu, Torzius, itu kan gitu-gitu. Dewa-dewa Pantheon tuh petanya begitu tat, dewa-dewa Pantheon. Look, gue bukan mengatakan bahwa bumi itu datar dan gue bukan mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nanti gue jelasin, oke? Gini. Ini karena very orang-orang politistik ya. Lu maksudnya lu apa? Lu Zius lu mengatakan bahwa ada ini suatu klaim, lo Quran quiet, oke? Quran diam tentang masalah ini, berbagai macam suatu konspirasi tentang bagaimana. Oke, nanti kita ke situ bahwa Quran itu quiet, kita berbicara tentang dulu Terra Infinita itu berkaitan satu sama lainnya, bahwa itu bisa lo ngambil tafsiran dengan berbagai macam perspektif, oke? Jadi gini, kalau lo memang ada nih peta kayak gini, ngapa sih orang-orang dunia di luar daripada sana nih, luar dunia lain itu nggak kemari mantau gitu, kayak cari bini di sini kan ngapa nggak begitu? Maksudnya orang di luar air nih yang di luar tembok antara kita itu nggak pada main TikTok, IG ya kan, YouTube itu nggak ada. Maksudnya gimana? Lu kebanyakan nonton Attack on Titan, men. Kalau Quran quiet, lu juga harus quiet. Kalau lu juga harus diem. Kalau Quran diem, lu harus diem dalam hal ini, oke? Gak usah cocok-cocokin, kebanyakan cocok-cocokin dalam hal ini, oke? Apa dibilang tembok majut, ya majut. Subhanallah, man. Look, oh my god, look. Look, kenapa lu nggak sekali-kali ngomong we don't know kayak orang ateis tuh? Mereka mengaku intelektual tapi mereka kadang jujur, kadang inkonsisten. Tentunya mereka kadang jujur mengakui bahwa mereka don't know, padahal mereka nggak jujur. Look, mereka mengaku I don't know, sekali-kali lu don't know, kayak kalau bilang don't know gitu nggak apa-apa. Kalau orang ateis mengatakan bahwa itu suatu hal yang lo tidak tahu, mengatakan itu sebagai suatu teka-teki dunia, fine. Karena Quran quiet, lu juga harus quiet gitu. Jangan suka cocok-cokologi, oke? Sama kayak ini, flat earther, kita ambil dulu nih. Gue nggak mengatakan bumi bulat atau bumi datar, oke? Gue nggak mau jadi konflik, oke? Oke, flat earth ya, flat earther apa sih? Gimana secara pronunciationnya? Jadi pencinta bumi datar, ya. Quran nggak berbicara tentang masalah ini secara spesifik, oke? Kerjaan lo cuma interpretasi dan cocokologi, oke? Apa memang Quran? Ya kan Quran berbicara tentang bagaimana bumi dihamparkan, ya itu kan untuk kita bercocok tanam
bercocok tanam untuk bertahan hidup ya kan, dihamparkan so we can live in this world. Coba bayangin bumi bulat gak dihamparkan, gimana lu bisa hidup brother? Look, maksudnya gini. Lu ambil karpet ya, kita menggunakan analogi gitu, bahwa lu menggunakan analogi dan testimonial, gue juga menggunakan hal ini ya. Nanti gue masuk ke situ bahwa kita nggak seharusnya menggunakan analogi dan testimonial, tapi coba ini bahwa karena Quran nggak berbicara secara spesifik tentang hal ini ya, bahwa lu ambil karpet, lu taruh di globe, suatu globe tuh, round apa sih, bulatan yang besar ya tentang kan bumi, bentuk bumi bulat sendiri ya. Globe tuh apa sih, globe bumi ya, ukuran yang besar ya. Jadi lu, atau gini, umumnya karpet aja ya, lu ambil karpet nih, lu taruh di lantai tangga, lu taruh di tangga, nah lu jalan di atasnya, lu jalan di atas tangga, karpetnya ngikutin tangga atau tangganya ngikutin karpet? Karpetnya ngikutin tangga kan, karpet ngikutin tangga, lu jalan di sana, karpetnya ngikutin tangga. Sama kayak bumi nih, lu ambil karpet, lu hamparkan, lu taruh di bola yang besar, terus lu jalan di atasnya, karpetnya ngikutin bola apa bolanya ngikutin karpet? Karpetnya ngikutin bola, nggak mungkin bolanya ngikutin karpet. look, I mean sorry ya. Jadi gini, kalau lu berbicara tentang bagaimana meyakini bahwa bumi bundar itu benar, bumi datar benar dan bumi bundar benar, lu banyak menggunakan analogical and testimonial, brother. Lu harus menolak kali ini. Gue jelasin kenapa. Ya. Testimonial dan analogical itu bukan suatu bukti konkret menurut konsistensi dari orang-orang intelektual, atheistic intelektual, ya. Berdasarkan klaim mereka sendiri ya. Gue kasih tahu gini, karena dunia sekarang terbagi menjadi dua kubu ya. Jadi ada kubu yang bumi datar ini ya, katakanlah kita bumi bulat dan bumi datar ya, kita masukin aja di pencinta bumi datar dan pencinta bumi bulat, kita masukin itu terkait dengan Terra Infinita juga ya, bahwa mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Kita jadi sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa bumi batal. Balik lagi, gue sendiri, aduh ini jadi kontroversial nanti gue takut. Tapi look, I'm sorry friend ya, I'm not saying bumi datar atau bumi bulat, gue nggak mau ntar gue dikata-katain orang bumi datar, yang satu lagi gue dikata-katain bumi bulat tuh. Look, lu harus konsisten dalam hal ini. Gue jelasin kenapa lu harus konsisten dalam hal ini, Jadi gini, gue nggak mengatakan bahwa bumi itu datar ya, tapi gue nggak juga mengatakan bahwa bumi itu bulat. Kalau lu mengatakan bahwa percaya bumi itu bulat, mungkin kalau lu ngambil definisi percaya dari Richard Dawkins, mengatakan percaya itu tanpa bukti, kalau lu mau mengatakan hal itu demikian, kalau lu menerima bahwa lu percaya bumi itu datar, berarti lu gak punya bukti hal itu. lu gak bisa mengatakan bahwa lu percaya di bumi datar, karena definisi Richard Dawkins sendiri tentang mengatakan bahwa belief is something that without proof. Lu gak mengatakan bahwa, nanti gue jelasin ya kenapa ya, lu gak bisa bilang bahwa gue sendiri gak bisa bilang bahwa gue yakin bumi datar atau bumi bulat, dalam hal ini, karena ntar gue jelasin kenapa ya. Karena kalau kita mengambil konsensus, gue sendiri cuma mengambil suatu konsensus bumi bulat, ya itu mungkin karena gue ngambil konsensus dalam hal ini tanpa antusiasme, perlu diperhatikan, tanpa antusiasme ya. Gue nggak kritisasi, gue nggak menyalahkan orang-orang bumi datar, gue menyalahkan orang-orang bumi bulat ya. Kalau meyakini hal itu ya udah fine, karena kita berbicara tentang bagaimana ya, kita masuk landasan filosofi sendiri ya, bahwa lu kalau mengklaim suatu klaim konsisten, lu meyakini diri lu intelektual, kita ambil klaim itu ya tentang bagaimana lu meyakini diri lu silopsistik ya, kita buktikan bahwa apa lu benar, lo itu orang yang silopsis ya. Tuh ya, kita ambil nih konsensus, gue meyakini bahwa konsensus bumi itu bulat, tapi gue nggak bisa membuktikan bumi itu bulat. Gue jelasin kenapa ya, bahwa gue nggak bisa mengandalkan analogical dan testimonial, karena itu bukan suatu bukti yang konkret dan absolut, karena konotasi pembuktian itu kan harus memang terlepas daripada lu analogical dan testimonial itu menurut klaim mereka ya, ya itu kita ambil suatu inferensi dari mereka ya. Kita berbicara suatu struktur form ya, suatu bentuk. Ini kan bumi kan bentuknya bulat ya, maksudnya bumi itu suatu bentuk. Kalau lu menyebutkan bumi bulat atau datar, itu menerapkan lu harusnya membuktikan shape atau form ini ya. Itu bukan kayak lu membuktikan suatu body orang-orang pria-pria yang hot atau wanita-wanita hot yang di TikTok. Enggak, lu buktikan bumi bulat atau datar itu without testimonial, without analogical ya. Lu karena ini klaim intelektualis mereka harus konsisten tentang ini, karena berbicara tentang struktur bagaimana bentuk bumi sendiri. Lu gini, kalau lu solipsism ya, balik lagi, lu solipsistik ya, itu kita harus tes klaim mereka, konsistensi mereka, apakah mereka benar konsisten tentang hal ini ya kan, karena mereka hyper skeptical, balik lagi radical empiristik ya. Kita uji gagasan konsisten mereka nih, kalau mereka
memang benar secara konsisten karena analogical dan testimonial yang digunakan analogical dan testimonial yang digunakan oleh mereka itu digunakan juga oleh orang-orang beragama. Oke? Analogical dan testimonial, analogis dan testimoni itu digunakan juga oleh orang-orang yang beragama. Lu gunakan testimoni dan analogi, sama agama juga menggunakan testimoni dan analogi. Gue jelasin kenapa ya kan? Karena gue gini banyak gue nonton debat-debat baru-baru ini ya. Nanti antum harus nonton baru-baru nih tentang the Jack Metaphysics Aurora ya, baru banget di Modern Day Debate. Jadi Mate Dilahanty dan Daniel Hakikaju ya berdua nih. Masya Allah tabarakallah ya, mereka seorang dai tentunya debate dengan apologet Islamic apologis ya. Ya, dia berbicara tentang bagaimana the law of non contradiction. Ini klaim konsisten mereka berbicara tentang the law of non contradiction, hukum non kontradiksi ya. Terus Daniel berbicara tentang bagaimana intuitif analitik proposisi tentang intuitif dan data analitik, berpikir analitik dan berpikir intuitif harus beriringan. Oke, lu nggak bisa membantah klaim intuitif dan lu mengandalkan suatu klaim analitik data. Nah, lu akan berakhir absurd karena lu berakhir ketidakpastian dalam hal itu ya kan. Nah, itu Daniel berbicara tentang hal itu dengan Mate Dilahanty si botak tuh ya kan, berbicara tentang hukum non kontradiksi, juga berbicara tentang nilai absolut ya, kebenaran itu ya baru banget ini di Modern Day Debate. Jadi kebenaran niscaya itu oleh Jack Metaphysics, Muslim Metaphysics itu debate dengan Aaron Raya tentang ini, kocak banget. Jadi the law of contradiction, hukum non kontradiksi itu bisa kita temui kehidupan sehari-hari. Kita andalkan hal itu, oke? Bagaimana yang itu kontradiksi, suatu hal yang kontradiksi atau tidak, karena dua proporsi yang benar dan salah nggak bisa dijadikan suatu hal yang benar karena itu berbeda secara kontradiktif ya. Jadi Aaron Ra itu ya yang berdebat dengan Jack skeptical tentang hukum non kontradiksi. Dia mengatakan bahwa ini bukan nilai absolut, ini bukan nilai necessary, nilai keperluan, necessarily truth, apa sih, kebenaran yang pasti, yang niscaya ya. Jadi Aaron Ra itu skeptical dan Jack itu ngasih pertanyaan ke Aaron Ra, 2 tambah 2 sama dengan 5, oke? Dan Aaron Ra setuju. 2 tambah 2 sama dengan 5, Tat. Bayangin, Tat. Hyper skeptical, mereka radikal solipsistik kan, mereka menolak look segala sesuatu yang di luar dari empirisistik ya, di luar dari pre-review ya, tinjauan sejawat dari orang-orang sains sendiri, mereka tolak. Tat, tuh bayangin the law of non contradiction yang nggak bisa dibuktikan secara empiricism, nggak the law of manis, moralitas sendiri, estetika dan etika sendiri nggak bisa dibuktikan secara empiristik ya. Nah, itu mereka skeptical tentang itu. Kita ambil klaim positif dari mereka sendiri ya. Kita harus konsisten dalam hal ini. Matt juga inconsistent juga dengan Daniel sendiri, itu berbicara tentang cognitive science. Padahal Daniel tuh udah ngasih di evidence tentang bagaimana intuitif kerja thinking dari cognitive science sendiri ya. Karena atheism nggak punya argumen ya. Antum bisa lihat, cek sendiri ya, karena nggak bisa jawab hal itu. Dia rest the case. Matt sendiri bilang bahwa nggak mau berbicara tentang hal itu ya. Dia bilang ya, intuisi itu nggak diperlukan dalam Matt mengandalkan bahwa intuisi nggak diperlukan, berpikiran analitik. Lu harus mengandalkan pemikiran analitik, berarti lu menolak suatu logika, hukum non contradiction, moral, etika, estetika, karena ini semua ada di intuitive, logical intuitive ya, dalam logical principle sendiri ya. Jadi berat sebelah kalau lu mengandalkan analitik data lagi. Jadi dari itu juga Daniel berantem juga lagi debat mau berantem kocak, dikata-katain sama Mate, baru banget itu, baru kemarin 3 hari yang lalu mungkin ya. Jadi dua orang ini kan ya, seorang dai Jack dan Daniel tuh banyak prepare yang membicarakan tentang ini ya, bagaimana mereka berdebat itu berbicara nggak sebenarnya. Kalau berbicara cognitive science sendiri ada study peer review sendiri dengan klaim ketuhanan, itu suatu hal yang natural diterima secara universal, itu ada studinya sendiri ya, ada anthropological studies ya, Justin Barrett ya, cognitive science, religion and theology, dan Olivia Petrovich ya, dalam buku Natural Theological of Understanding from Childhood to Adulthood ya, bahwa memang kesimpulan umum itu diterima secara universal ini. Di kausalitas sendiri juga diterima. David Hume, kausalitas skeptik David Hume sendiri, karena gini,
Kalau orang ateistik mereka nggak mau masuk di argumen philosophical discussion sendiri ya kan. Mereka menolak diskusi filsafat karena Jake sendiri punya dan Daniel sendiri ngambil filsafat ya, dalam hal ini dia ngambil magister filsafat ya, sarjana filsafat ya. Kalau lu menolak suatu filsafat nih, dia kayak lu bakal jadi skeptis ya, dalam hal ini umum hyper skeptical ya. Jadi argumen umum mereka tuh gini, Tat. Ya kita ambil klaim dulu deh, konsisten dulu ya. Mungkin yang agak ya kemana-mana tapi kita ambil dulu deh biar selaras kita runtut semua ya. Jadi biar ngambil dari awal dulu ya, bahwa argumen dia tuh tentang bagaimana where is the physical evidence, the empiricism tentang bagaimana eksistensi Tuhan. Karena mereka menerima suatu klaim alien tapi mereka menolak Tuhan. Kan kurang ajar, Tat. Kurang ajar, Tat. Gimana, Tat? Kalau bahkan ya Aaron Ra sendiri menerima necessary existence ya, menerima hal itu ya. Aaron Ra menerima necessary keberadaan niscaya sendiri diterima ya. Tapi dia nggak tipikal orang yang kalau Tuhan datang ngomong hi I'm God baru saya Tuhan terus berjabat tangan, itu baru diterima orang-orang anti skeptical kayak Aaron Ra sendiri ya kan. Gini, kalau lu berbicara tentang bagaimana physical evidence, empiricism evidence of God, di mana bukti fisik tentang Tuhan, ya, peer review, segala sesuatu yang dibuktikan oleh sains ya, tidak berada di dalam radar mikroskop, di bawah gelas kimia, lu nggak mau, kalau di luar daripada itu lu tolak ya kan. Gini, lu bakal bisa nanti ya, kita meyakini sebagai seorang muslim berbicara dalam perspektif theological Islamic theology sendiri, Islamic teaching, ajaran Islam sendiri, bahwa ada bukti fisik tentang Tuhan nanti datang Dajjal. Minion tuh evidence lu physical evidence lu kalau mengatakan empirical evidence Tuhan mereka lu mampu lu dapat. I'm sorry nanti gua nanti disensor. Jadi lu bakal kena prank nanti. Mungkin Dajjal tuh datang. Wah, lu hura-hura kan, lu antusiasme banget kan. Gue maunya empirical evidence, gue mau physical evidence nih. Dajjal buat lu Ntar lu di prank tuh, emang enak nih. Ntar Dajjal datang. Hey, I'm your empirical evidence of God. Emang enak lu. Gue Tuhan empiris lu tuh. Karena mereka mengandalkan satu perceptual definisi tentang Tuhan yang empiristik kan. Jadi ntar bakal dikasih sama Allah tuh, nanti bakal dikasih, Tat. Wallahi, Tat, bakal dikasih empiristik tuh, bukti Dajjal tuh Tuhan lu tuh kan gitu ya kan. Karena mereka radical empiricism dan klaim mereka tuh solipsistik ya. Jadi mereka padahal percaya kebenaran eksternal sendiri, Tat. Dunia luar tuh mereka percaya the law of non contradiction sendiri percaya. Cuman mereka skeptis. Estetika itu semua diandalkan dengan logical intuitif kan. Tapi mereka bukan analitik data ya. Kita nggak berbicara tentang sains sendiri, itu di luar daripada sains. Tapi mereka nggak konsisten bahwa hal itu emang nggak mau dulu terima, tapi lu menerima hal itu. It's contradiction. Ini paradoxical. Mereka nggak konsisten dalam hal itu. Dan bahkan Richard Dawkins sendiri ya, dikatakan bagaimana lu mendefinisikan suatu kebaikan dan keburukan. Dia bilang apa? Gue nggak punya definisi, itu suatu hal yang sulit untuk didefinisikan. Baik dan buruk nggak bisa lu definisikan. Bayangin, Tat. Lu cuman apa? Lu cuman rearrangement of atom, carbon atom, penataan ulang karbon atom. Ya, nggak, gimana dulu menjadi. Tapi kalau emang banyak yang bertingkah dari kalangan filsuf sendiri, orang-orang ateistik filsuf tuh emang banyak yang bertingkah tentang bagaimana mereka mendefinisikan suatu moral filosofi, dimasukkan ke dalam seakan-akan itu lu bisa klaim sebagai suatu objective truth. Ya, nggak bisa kebenaran objektif lu, sedangkan lu nggak percaya namanya di niscaya, the problem of the concept being entitas niscaya yang selalu ada, yang meyakini bahwa hukum the law of morality, yang lu meyakini nilai intrinsik dalam moralitas sendiri, itu lu sama aja meyakini bahwa entitas Tuhan itu sebagai suatu kebenaran niscaya yang memang lu harus terima, bahwa itu bisa disimpulkan dari bagaimana nilai moralitas sendiri itu datang dari Tuhan, bukan suatu perceptual definisi dari lo sendiri sebagai orang manusia sendiri ya. Jadi ini keateism sendiri. Jadi absurd. Pokoknya mereka mengandalkan falsifikasi tes empiristik dalam hal itu absurd, Tat, ya. Absurd. Itu tipikal ateistik yang mengatakan bahwa Tuhan datang itu yang I'm God berjabat tangan, ini terkait ya. Jadi mereka mana-mana kan. Jadi mereka punya klaim solipsis ya, mereka punya klaim solipsistik yang mengandalkan bahwa kebenaran mereka itu harus dari mereka sendiri. Mereka menolak di luar daripada empiristik data ya, dari indera a posteriori sendiri ya. Mereka mempunyai klaim hal itu, nanti kita buktikan klaim mereka apa itu benar ya. Jadi gini, kita masukkan ya, kita analiskan bahwa kita masukkan ke Terra Infinita sendiri ya, alien sendiri ya. Kita dukung dari bagaimana
klaim mereka. Jadi juga ini berbicara dulu sedikit. Lauren Cross juga tuh pernah kan ya kan debat tuh dengan Zorzis ya, Hamza Zorzis tuh yang Islam dulu ya kan, itu udah lama 10 tahunan itu tentang bagaimana sains tuh mengandalkan testimoni. Oke, sains mengandalkan testimoni dan Cross bilang kagak. Cross bilang kagak. Terus dikasih tahu Hamza Zorzis ya, dibilang oke, dikasih tahu bahwa oh iya, pokoknya dikasih bahwa lu punya evolusi, lu nggak punya empirical data of the empiristik, bagaimana lu eksperimentasi dalam terkait evolusi sendiri, lu nggak punya, lu dalam hal itu lu nggak punya the fully empiristik data ya, eksperimentasi ya. Jadi lu mengandalkan testimoni dalam hal itu. Terus Crow sendiri bilang iya, dia mempercayai hal itu bahwa memang, tapi dia bilang apa? Kita sebagai seorang manusia harus uji repetisi, oke? Perhatikan, kita harus sebagai orang manusia uji repetisi. Ini klaim lo secara konsisten, lo harus begini ya. Lu uji repetisi ya, karena klaim Crow sendiri mengatakan bahwa manusia, lu nggak bisa percaya manusia lain, oke? Dia yang ngomong sendiri, ya, Crow sendiri mengatakan hal itu ya. Karena kita manusia nggak percaya manusia yang lain ya, dia bilang gitu pokoknya. Jadi artinya kita menolak segala sesuatu yang datang dari manusia lainnya. Tuh, klaim dia sendiri, skeptis terhadap testimonial, oke? Itu klaim Crow sendiri, oke? Harus begitu ya. Jadi lu menguji repetisi dalam hal ini, lu ingatkan dalam hal itu ya. Tapi itu kalau lu berbicara secara konsisten ya. Karena kalau lu berbicara, tapi lu nggak bisa juga, kalau lu nggak mungkin konsisten juga dalam hal ini, karena sains sendiri luas ya. Karena lu nggak, kalau lu mau tentang bagaimana suatu klaim repetisi dan lu menolak testimoni sendiri ya, lu bisa bakal menghabiskan waktu selama 1000 tahunan dalam hal ini limit ya. Terlanjut ngati duluan nanti lo, kalau lu ngambil suatu referensi dari radikal empiristik tentang bagaimana testimoni ini ya, radikal apa teori sendiri. Jadi hyperskeptical lu terhadap testimonial ini klaim mereka, oke? Jadi lu harus konsisten kita gunain klaim ini, oke? Jadi balik lagi aduh, jadi dari kemana-mana nih, harus jam berapa sih sekarang? Jam 1 langsung 10 menit, 20 menit 10 menit ya. Ya, jadi gini, 10 menit ya. Jadi nggak mungkin lu ya, pokoknya lu berbicara balik lagi bahwa kita ada penikmat bumi datar dan penikmat bumi bulat, oke? Mereka mengandalkan testimonial dan analogical, sama kayak klaim alien ini, oke? Lu mengandalkan testimonial dan analogical, oke? Nanti gue jelasin kenapa, oke? Karena kalau lu bayangin lu mengabaikan hal ini, oke? Testimonial dan analogical. Apakah lu bisa menarik kesimpulan bahwa bumi datar atau bulat? Enggak. Nanti gue jelasin ya, bahwa lu hyper skeptical kalau mengandalkan dua hal ini, itu bertentangan dengan konsisten bagaimana cara lo bekerja, intelektual lo itu bekerja, bahwa lu menerima suatu hal yang lu bertentangan secara konsisten ya dalam klaim silopsistik lo ya, testimonial, lu mengandalkan suatu testimonial dan analogi. Karena balik lagi klaim silopsistik kan radical empiricism, intelektual atheism, mereka meyakini bahwa kebenaran mereka tuh hanya ada di diri mereka masing-masing kan, karena mereka menolak, mereka seharusnya menolak analogi dan testimoni dalam hal itu. Karena gue harus mencoba konsisten aja dalam hal ini tentang bagaimana bumi bulat dan bumi datar, kita mendefinisikan tentang hal ini ya menggunakan klaim mereka sendiri ya. Karena agama juga mengandalkan, balik lagi, agama mengandalkan klaim testimonial, klaim dan analogical claim ya. Kalau lu meyakini bahwa lu harus berbeda dari agama, therefore lu harus menolak suatu testimonial dan analogical ya. Nanti kita terapkan dalam bidang ini ya, bumi datar dan bumi bulat ya. Karena lu kalau berbicara konsisten sendiri ya, kalau tidak ya sama, lu berarti nggak ada bedanya dengan orang-orang beragama, berangkat dengan menerapkan prinsip yang sama, bagaimana mereka menerapkan the law of the testimonial data dan analogical data. Jadi balik lagi, katakan gini, kita taruh nih ya kan, orang-orang bumi bulat kan dikirit tuh, kita taruh aja di orang-orang kiri dulu nih. Bumi bulat ya, ambil semua orang-orang sekularis, intelektualis, orang-orang satanis, radical atheist, ya semua kita taruh di kiri ya kan. Nah, orang-orang pecinta bumi datar nih di kanan nih, kita taruh ya, umumnya tuh orang-orang yang kayak spiritualis ya kan, mungkin Islam sendiri nanti kita taruh di tengah aja ya. Jadi agnostik, empatisan semua nih, anti political itu di kanan semua, yang meyakini bumi itu datar ya. Mereka skeptical, mereka banyak berbicara tentang konspirasi sendiri ya. Demagog, silopsistik. Demagog, silopsistik. What is this? Anti politik ya mereka ya. Jadi anti politik, itu orang-orang yang kanan meyakini bahwa bumi datar, dan orang-orang kiri meyakini bahwa bumi bulat. Dan kita sebagai orang muslim, kita di tengah, nanti kita jelaskan dalam hal ini. Oke. Kita nggak perlu antusiasme juga dalam hal ini. Nah, ini gue nyari kontroversial juga deh. Statement gue nih, that's fine. Oke, jadi gini. Orang penikmat bumi bulat, lu kebanyakan nonton film Marvel. Orang-orang kanan, pecinta
bumi datar, lu kebanyakan nonton film Shrek atau Dragon Fury, oke? Oke, namanya naga hitam whatever ya, buntutnya patah gitu. Kita ngambil klaim ini ya, kita berbicara secara universal sendiri dulu ya. Kita ambil klaim mereka secara konsisten dulu ya. Kita nggak berbicara secara perspektif agama perspektif, mungkin nanti kita jelaskan tentang ini, mungkin ya alien juga deh. Jadi kita sebagai muslim tentunya di tengah ya, bahwa ya nanti kita jelaskan karena gini, orang-orang di kanan ya, orang-orang yang mengakui intellectual solipsistic itu di kiri semua yang meyakini bahwa bumi itu bulat ya, atau mereka berdua nih bumi datar dan bumi bulat, lu nggak bisa buktikan dengan pengalaman universal a posteriori lu, tapi lu mengandalkan namanya testimonial data dan analogical data sebagai orang-orang yang memang lu bukan bekerja dalam ranah sains itu. Jadi lu banyak menggunakan namanya nonton film documentary, lu menggunakan testimoni dalam hal itu ya kan, lu nonton debat argumentasi itu analogi kan. Jadi lu mengandalkan dua ini, klaim ini ya kan, itu sama sih orang-orang beragama juga mengklaim dua hal ini, ya kan? Kita menerapkan secara universal dulu ya tentang bagaimana klaim solipsistik mereka ya, bahwa mereka meyakini secara konsisten ini, kita buktikan apa mereka konsisten dalam ini, mereka meyakini alien itu ada tapi Tuhan nggak ada. Kita ambil klaim mereka secara konsisten ya, karena klaim mereka ini intellectual people ini, mereka kan nggak menerima segala satu kebenaran di luar daripada pemahaman mereka kan, di luar daripada pengalaman mereka, kita ambil klaim mereka ya kan. Jadi agak klaim empiristik ini gue agak tautologis banget, tapi yaudah gini, banyak klaim-klaim ini dianut atheism sendiri, bahwa positif naturalistik materialistik sendiri ya, empiristik ya. Kalau lu berani ngambil suatu testimonial claim dan analogical claim ya, lu menggunakan suatu analogi dan testimoni tentang bumi datar dan bumi bulat, tentang di subjek, kenapa lu nolak aja gitu eksistensi Tuhan? Karena kan kita menggunakan prinsip yang sama dalam ini, menggunakan testimoni dan analogi, oke? Bagaimana testimoni sendiri, lu punya namanya revelation, di necessity of revelation, niscaya, wahyu yang niscaya memang lu butuhkan dalam hal ini kalau menjelaskan suatu nilai di luar daripada absurditas sendiri ya kan. Analogi juga banyak, lu punya argumentasi, kausalitas, argumen banyak, fine tuning sendiri ya kan, induktif ya, moral, etika, niscaya ya kan, itu semua hal niscaya bahwa lu menerima eksistensi Tuhan secara analogical sendiri, bisa lu buktikan, lu bisa mengambil klaim analogical, lu kalau berbicara secara konsisten sendiri, oke? Nah, orang-orang yang beragama mereka menerapkan prinsip yang sama, bahwa mereka menerapkan hal ini analogical proof dan testimonial proof. Lu sama, kenapa lu tolak orang-orang beragama dalam ini? Lu nggak konsisten ya kan dengan klaim lu sendiri. Kalau lu mengatakan bumi itu bulat ya, without testimonial proof and without analogical proof, sama juga lu kayak orang beragam. Kalau lu mengandalkan lu ini sama nih. Kalau lu mengandalkan testimonial proof dan analogical proof ya, lu sama kayak orang beragama. Kalau lu mengandalkan testimonial proof dan analogical proof, lu juga sama kayak orang beragama tuh. Kita menggunakan konsisten klaim mereka, solipsistik mereka ya kan. Jadi balik lagi bahwa kita berbicara tentang orang kiri nih dulu, bumi bundar, oke? Nih kita bisa berbicara tentang ini, gue sekali lagi gue nggak meyakini bahwa bukan ya, aku berbicara secara yakin itu suatu kita ambil definisi belief, yakin yang maksud lo itu percaya itu suatu hal yang yakin. Kalau lo mau ngambil definisi Richard Dawkins sih nggak apa-apa, berarti lo nggak punya bukti tentang hal itu. Richard Dawkins yang mengatakan hal itu, bukan gue ya. Kalau mengatakan bahwa oke, gue percaya bumi bulat, therefore lu nggak punya bukti hal itu, karena definisi percaya menurut Richard Dawkins, believe in something without proof. Ya, oke, fine, ambil testimonial proof dan analogical proof, diandalkan kedua klaim ini, bumi datar dan bumi bulat. Oke, mereka punya klaim sendiri dalam hal ini, punya analogical proof dan testimonial proof ya. Jadi gue gak berbicara balik lagi, gue gak berbicara, karena berbicara suatu form, bentuk ini, lu bukti yang konkret, definisi yang konkret. Kalau berbicara suatu bukti shape or form atau bentuk ini, lu harus mengambil, lu nggak bisa mengambil suatu testimonial data dan analogical data, karena lu dalam hal itu penerapan, lu ambil standar lo sendiri, lu menerapkan namanya apa ya, nilai solipsism empiristik sendiri ya kan. Ini bukan pernyataan gue, bukan suatu hal yang cacat epistemik ya, tapi kita berbicara secara ini aja ya, maksudnya entertaining aja ya. Kita berbicara secara entertain, kita cuman reaction, kita mengambil suatu klaim mereka aja ya dalam hal ini, bahwa itu suatu analitik data, lu mengandalkan analitik data, lu mengandalkan empiristik data, lu mengandalkan namanya hukum di solipsistic data,
pemikiran silopsistik lo, tentang bagaimana klaim lo intelektual lo sendiri ya. Jadi balik lagi kalau kita berbicara safe on firm ya, suatu klaim yang kuat itu lo harus berbicara secara universal a posteriori, oke, tentang bagaimana lo nggak boleh menggunakan testimonial data dan analogical data dalam hal ini ya, karena bentuk bumi hanya bisa lo lihat melalui space ya, keluar sana, antariksa sana, oke. Nanti lu bisa selfie di sana ya kan. Itu pengalaman lu sendiri. Kalau lu konsisten tidak mengandalkan testimonial data, tidak mengandalkan analogical data, lu sono terbang ke space, oke? Balik lagi, oke. Jadi lu nggak punya, kalau lu nggak bisa interpretasi dengan kontradiksi yang konsisten tentang hal itu, bahwa lu mengandalkan suatu testimonial data dan analogical data ya. Jadi balik lagi, lu kalau gini, contoh aja, klaim positif dari orang-orang Flat Earth sendiri, mereka punya klaim tentang bagaimana pesawat dari Meksiko ke Korea 18 jam ya, dan Indonesia ke Amerika juga berapa ya? Sama jamnya 18 jamnya sekitar segitu. Kenapa lu nggak lewat belakang aja? Itu kan klaim ini kan klaim Flat Earth sendiri ya kan. Nah, mereka berdua punya testimonial proof dan analogical proof, oke? So itu juga diterapkan oleh orang-orang yang beragama. Ini berkaitan satu sama lain. Terra Infinita sendiri nih, lu berbicara secara objektif sendiri, oke? Kalau lu mengklaim sendiri, even kalau lu naik pesawat sendiri, lu ngelihat bahwa hal itu datar kan, gak ada hal cekung dalam hari itu. Kalau lu mengadakan analogi dibukti di universal a posteriori sendiri ya. Jadi gini, lu mengikuti pilot juga mengakui bahwa bukan bumi ya, bentuk kedataran itu datar, dalam artian itu lu without analogical proof dan testimonial proof, oke? Jadi klaim mereka itu, klaim bumi datar itu seperti itu ya, bumi bundar itu ya lu mengandalkan testimonial proof dan analogical proof ya. Sama juga berbicara tentang bumi datar juga mengandalkan testimonial proof dan analogical proof ya, karena lu kalau kita berbicara tentang universal ya, tanpa testimonial dan analogical ya, lu sama, maksudnya lu bisa menerapkan klaim yang sama dalam hal ini, bahwa mungkin bumi datar, mungkin bumi bulat, dalam artian lu nggak mengandalkan suatu testimonial proof dan analogical proof. Sama itu diterapkan dalam dua perbedaan ini, perspektif ini, dari orang bumi meyakini bumi datar, bumi bulat ya. Jadi lu harus juga menerapkan hukum non kontradiksi ya dalam hal ini ya. Apa sebenarnya iya, kalau lu mengandalkan suatu testimonial proof dan analogical proof, itu sama sekali nggak berarti menurut gua kalau mengklaim suatu kebenaran di evidence menggunakan suatu klaim konsisten dari etistik ini ya. Karena gini, lu nggak pernah ke antariksa, mungkin kalau lu pernah ke antariksa dalam hal ini melihat bumi bundar, fine, lu pernah ke sana ya, lu bisa mengklaim hal itu. Tapi gue cuma bilang kalau lu aplikasikan secara universal a posteriori pada orang-orang nih dengan menggunakan analogical dan testimonial proof, lu meyakini bahwa oke, gue nih astronot pernah keluar angkasa melihat bumi datar, bumi bulat, oke, menggunakan analogical dan testimonial, mereka selfie di sana ya kan. Itu secara prinsipal sama dengan klaim kenabian pada setiap keagamaan. Karena nabi gimana? Nabi tuh, mereka setiap keagamaan itu mereka melihat sesuatu, oke, mengklaim sesuatu ya kan, dan setelah itu mewartakannya kepada orang-orang. Ya kan? Loh, kita berbicara secara universal menggunakan klaim konsisten mereka, oke? Gue nggak mau men-challenge segala sesuatu di sini bahwa lu bumi datar, bumi bulat. I don't really care. Gue juga bakalan mati dalam hal ini. Jadi I don't really care about this ya, subject. Tapi kita berbicara ini, kita runtutin dulu bahwa bagaimana di alien sendiri kita masuk ke sana kan, ini berkaitan satu sama lain dengan konspirasi ini, bahwa analogical ini diterapkan juga kalau lu mengandalkan analogical proof, bukti analogical dan testimonial proof, bukti testimoni itu juga diklaim dari agama, bahwa analogical dalam agama itu menjelaskan suatu fenomena secara rasionalitas, dan testimonial agama itu apa? Wahyu dari Tuhan. Mereka menerapkan hal ini, mereka mengatakannya kepada orang-orang pada saat itu. Nabi-nabi mengklaim bahwa mereka melihat sesuatu dan lu mengatakan that's the same principle. Itu prinsip yang sama. Oke, kalau lu punya gini, fine. Kita punya teropong dalam kita punya teropong, gak apa-apa lu bisa mengklaim teropong, lu bisa mengklaim bahwa memang ada suatu hiasan antariksa, satelit disco di sana, fine, that's your look. Gue gak mau challenge dalam hal ini. Kita berbicara secara konsisten. I don't really care, karena gini,
lu kalau mempunyai teropong keren lu, karena gue sendiri nggak punya teropong keren lu ya kan, dan gue bisa skeptical dalam hal ini. Mereka punya klaim silapsistik, oke, kita ngambil klaim mereka etistik, klaim orang-orang umum yang percaya alien sendiri, oke, ya gue bisa bilang bahwa itu suatu hal skeptical, dan gue bisa bilang bahwa itu ada skema prototype pada saat teropong keren lo itu dibuat tuh, ya kan, lu bisa banget. Itu kita menerapkan klaim silapsism mereka secara konsisten ya, karena gue bisa reject dan gue bisa menyangkal hal itu ya secara konsisten, atau gue bisa accept ya, menerima hal itu secara inconsistent. Klaim itu dua hal ini lu bisa terima atau lu bisa tidak terima. Kalau lu cuma ngambil dari dokumentasi, dilihat dari foto orang-orang, itu namanya testimonial, brother. Anak grafika, visual designer, editor, atau 3D graphics, mereka akan tertawa bung pada Anda. I'm sorry for saying this, but kita berbicara secara konsisten untuk hal ini ya. Akhirnya kita klaim silapsistik mereka yang sangat mengganggu hal gue dalam hal ini, bahwa mereka mengklaim seakan-akan kebenaran dari mereka ya. Mereka menolak testimonial claim dan analogical claim tapi pada agama, tapi menerapkannya pada sains tuh. Mereka menerima testimonial claim dan analogical claim pada sains. Kan kurang ajar dalam hal itu ya kan. Sedangkan lo sendiri tuh cuma apa itu supir ojek, lu bukan orang yang bisa mengklasifikasi orang-orang sains yang bisa mengrepetisi suatu data yang lo punya. Lu nggak punya dalam hal itu, lu nggak punya. Oh my god. Jadi fine lu kalau orang kiri ini, orang-orang bumi datar, tanpa logical claim dan testimonial claim itu mereka nggak ada bedanya sama sekali sama orang-orang beragama, karena untuk orang sama aja mereka menerapkan prinsip yang ini, dan orang-orang beragama juga menerapkan prinsip yang ini. Jadi untuk orang-orang bumi datar, orang-orang yang kanan ini sama memiliki klaim itu, bahwa bumi datar punya analogi ya, mereka mengatakan bahwa kelengkungan bumi itu dibantah dengan whatever eksperimen pengalaman mereka. Gue mau men-challenge hal ini ya, bahwa bumi datar, bumi bulat, I don't care. Gue ngambil konsensus bahwa bumi itu bulat, oke. Tapi gue secara konsisten menerapkan namanya prinsip mereka ya, silapsistik mereka ya, tentang bagaimana mereka menerima alien ini dan menolak Tuhan ini. Nah, itu keterkaitan satu sama lain ya, tentu dengan bumi datar juga terkait satu sama lainnya ya. Jadi klaim flat earth juga memiliki klaim map sendiri. Mereka punya definisi peta map sendiri ya. Yang flat earth mengklaim bahwa tentang bagaimana terbang dari sini harus muter dulu, karena itu nggak harus lurus aja kan, tadi bahwa itu dari Meksiko ke Korea atau Indonesia ke Amerika sendiri harus muter-muter ya kan, karena berdasarkan persepsi mereka bahwa klaim mereka bahwa mereka punya map yang itu secara lurus itu sesuai dengan peta perjalanan mereka, bahwa ya lu nggak seharusnya muter di situ, karena di peta map orang-orang flat earth itu sebenarnya itu nggak lu muter tapi lu lurus ya kan gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya dalam hal ini, maksudnya gue nggak berbicara untuk men-challenge juga ya, sama aja maksudnya orang lu menggunakan dua klaim yang sama, kita ambil suatu inkonsistensi dari klaim etistik yang menerima alien dan testimonial proof dan logical proof dari bagaimana flat earth dan Terra Infinita sendiri ini ya. Jadi balik lagi bahwa itu sama aja, testimonial proof dan logical proof sama kayak klaim keagamaan. Jadi what is different? Karena nggak ada different sama sekali. Bumi bulat ya, ada foto yang mengindikasikan bumi itu bulat ya kan, dan bumi datar ada juga foto yang mengindikasikan bahwa bumi itu datar ya kan. Ada banyak konspirasi juga dalam hal ini. Dalam artian gue bukan nge-challenge ya, oke. Gue ngambil klaim konsisten aja, testimonial proof dan analogical proof dari mereka ya, karena ini juga diterapkan dari orang-orang yang beragama juga. Kalau lu menerima terima testimonial proof dan logical proof, lu berarti juga harus menerima klaim agama kan, begitu, karena mereka juga menerima testimonial proof dan logical proof. Nggak ada bedanya sama hal ini ya kan. Dan without testimonial proof, tanpa testimonial proof dan logical proof, lu juga nggak ada bedanya sama orang yang beragama. Kita berbicara konsisten sesuai dengan klaim silapsistik intelektualis mereka ya kan, orang-orang etistik ini, bahwa mereka sebaliknya begitu juga, with testimonial proof, analogical proof, nggak berbeda sama sekali secara prinsipal sendiri sama orang-orang beragama ya. Jadi mungkin klaim Muslim sendiri ada di tengah ya kan, karena kita nggak berbicara banyak tentang bagaimana terkait bumi, bentuk bumi bulat sendiri ya, karena Islam sendiri nggak berbicara secara spesifik tentang bagaimana bumi bulat atau datar. Karena gini, kalau lu berbicara Tuhan main dadu, oke, gue gedek banget nih sama klaim-klaim orang-orang mereka bermain dadu dalam dunia teka-teki. Ya lu juga bermain dadu tuh pada fraksi eksistensialis lu, eksistensial lo sebagai organisme yang skeptical, inkonsistensi dan inkoherensi lo, semua bermain dadu dalam hal itu. Lu kira intelektualis, padahal lu itu properti Tuhan, brother. Lu meyakini suatu posibilitas sebagai bahan prank kan, sama aja. Maksudnya lu yakini Tuhan itu sebagai posibilitas, tapi sebenarnya lu ada properti Tuhan, lu jadikan bahan prank.
Ya kalau lu mengira diri lu intelektualis, ya lu sendiri nggak menaruh klaim intelektualis pada pengalaman lu sendiri, melainkan itu ada posibilitas bantuan daripada niscaya the problem, the conscious niscaya being, niscaya the existence niscaya. Kalau lu berbicara tentang dunia main dadu, Tuhan bermain dadu, ya kan? Lu yang main dadu, brother. Pada klaim intelektual sendiri, lu mengadak lu gak konsisten dalam hal ini. Gitu, gue gedek banget. Islam, sekali lagi, Islam quiet tentang alien, tentang bagaimana bentuk bumi sendiri quiet, oke? Okay? Quran quiet dalam hal ini, kan memandang suatu fenomena ini dalam suatu hal yang netral. Dalam artian, wah, lu sekali-kali ngomong we don't know, kenapa sih? Kenapa lu gak pede aja gitu sekali gitu, gak usah interpretasi, karena lu kalau lu salah gimana, brother? Ya kan, kalau lu salah gimana, brother? Nah, lu klaim lu tanggung sendiri tuh, memang enak lu mengandalkan testimonial proof dan analogical proof sama kayak orang beragama, baik lu bumi datar atau bumi bulat, so what? Sama aja, lu unsur polimik struktural bagaimana evolusi bekerja sendiri itu sama diterapkan suatu kemajuan sains teknologi pada umumnya. Quran itu quiet, ya kan, diam dalam hal ini. Oke, kita cuma diberitahu bahwa hidup itu ujian karena kita properti Tuhan, sama lo sendiri juga properti Tuhan, ya. Mengatakan Tuhan bermain dadu, padahal lo sendiri yang bermain dadu dalam hal itu, ya kan. Tuhan bisa berhak uji properti dia, ya, mana yang produk gagal, mana yang produk lolos, kan gitu. Jadi di akhir zaman nanti tentunya banyak fitnah yang ditemukan, orang-orang memegang klaim suatu batu bagaimana credo muslim itu sebagai orang-orang ya memegang suatu bara api, ya, di akhir zaman nanti orang-orang beriman akan diuji dalam hal itu secara besar-besaran, ya, karena kita tidak memiliki suatu bagaimana kita tidak menjadikan suatu dunia ini, hidup ini di bawah kosmik diskotik dalam dunia sekularistik, ya. Itu balik lagi karena ini masalah keteguhan pada prinsip keimanan aja, maksudnya ini bukan intellectual problem of human dari orang-orang intelektual muslim sendiri, bahwa baik sama dengan flat earth, round earth, Theta alien juga. Jadi balik lagi sedikit aja, bahwa gue melihat fenomena ini bahwa sebagai seorang muslim, ya, ada unsur skeptical tentu karena gue banyak melihat naskah masonik, literatur masonik sendiri, oke, nubuatan agama lain, bagaimana contoh kayak Rabbi Travis, Daniel Travis, ya. Gue banyak mayoritas rabbi di ortodoks rabbi sendiri mengklaim bahwa tentang menyikapi suatu fenomena yang terjadi di zaman sekarang, di abad 21 sekarang itu, bahwa degenerasi kerusakan sosial dalam tatanan masyarakat itu terjadi di sebagian besar masyarakat dunia, oke, berdasarkan narasi mereka itu dari klaim rabbi sendiri, literatur mereka, ya, itu didasarkan pada literatur dari Masonic text sendiri, orang-orang satanik semua. Itu sebagai suatu hal yang mereka meyakini sebagai suatu hal signifier, petanda atau signified, petanda itu, ya, tentang penantian suatu raja. Mereka meyakini bahwa Mesias mereka, ya kan, padahal itu mah sebenarnya prank. Maksudnya mereka meyakini Mesias padahal bukan Mesias yang asli, I'm sorry. Ya kan, maksudnya maksudnya lu raja, lu maksudnya apa gitu, lu minion ntar yang datang ke lu, ya kan, karena lu nggak meyakini Isa alaihissalam ini sebagai Mesias mereka, kan. Mereka menolak hal itu. Nanti ada Mesias 2 nih, jangan salah, nanti lu takutnya di prank, lu malah dapet yang itu, sama kayak etis juga ntar di prank sama si minion ini. Balik lagi, jadi kenapa nih alien ini kenapa baru muncul sekarang? Kita baru Terra Infinita tadi menggunakan testimonial proof dan analogical proof. Quiet, Quran dalam hal ini quiet, oke? Problem solving quiet, diam, quiet. Lu nggak usah menginterpretasi seenak jidat lo. Tanggung jawab pada diri lo sendiri, oke? Balik lagi, kenapa alien ini kenapa harus ada muncul sekarang? Kemana aja, Maksudnya dalam artinya kenapa alien nih nggak muncul pada zaman peradaban awal sih? Kenapa nggak di zaman Thales, Plato? Ya kenapa nggak di zaman mereka, alien ini? Ya kan? Apa mungkin nih? Alien pada saat itu perkembangan teknologinya belum maju, ya kan? Alien ini. Jadinya sekarang di abad 21 alien ada karena dibuat dengan teknologi kita yang sudah semakin maju. Ups. Jangan-jangan produk minion lagi. Astagfirullah. Jadi kemana-mana. Jadi kenapa nih kita berbicara secara objektif aja, maksudnya kenapa orang itu gini, ini jadi kalau berbicara konspirasi ini kita bisa terlihat bodoh, maksudnya kita berbicara konspirasi itu, oh my god, I'm sorry friend, kita berbicara secara objektif, kita ambil klaim konsisten dalam hal ini, ya, karena balik lagi Quran quiet, oke. Anyway, jadi kenapa kita nggak ada di zaman Alexander the Great, ya, katakanlah Alexander Agung alien ini, ya, karena gini, kalau zaman peperangan Audi pada saat itu ada zaman peperangan awal yang terjadi, ya, itu sebagai makanan sehari-hari mereka, ya kan. Padahal alien itu kan berguna pada saat itu,
Ya kan? Diandalkan Tat, kalau kenapa bantuin tuh apa orang-orang gitu ya kan, tapi nggak membantu kan parah banget. Jadi imagine nih, Alexander the Great nih lagi makan ikan Tat, ya kan, nenek moyangnya sendiri tuh dimakan tuh, ya kan, berarti dimakan berdasarkan persatu evolusi yang berkejadian sendiri kan gitu. Jadi terus ada berita nih, alien datang, ya naik UFO, ya kan, pasti langsung disamperin Tat sama Alexander the Great kalau memang ada kan, maksudnya palanya tuh bakal dijadiin aksesoris kerajaan, tapi kan enggak ya kan, gak bakal enggak, tapi kan itu enggak, itu cuma jadi apa, desas-desus anekdot pada saat itu sejak peradaban awal. Oke, tapi kenapa sekarang nih peristiwa ini seakan-akan digiringkan sebagai oleh-oleh, seolah-olah itu bahwa spesies lain itu memang ada dari, padahal itu sesuatu yang techno based, tapi bukan carbon based tentunya, bahwa itu suatu hal fenomena yang wajar sekarang itu. Ya itu sebagai, gue percaya bahwa itu muncul secara struktural diagendakan. Jadi lu tahu men, ada kelakuan bejat elit politik paman Sam brother. Kita bicara konspirasi mau terlihat bodoh nggak apa-apa, nggak apa-apa orang-orang bicara kalau gua ini orang bodoh nggak apa-apa. Jadi mereka tukang programin orang, Tat, ngacak-ngacak perilaku orang lain. Dia suka buat propaganda. Negara paling rusuh nomor 1 tuh, tukang bikin keributan ini, Tat, di elit-elit ini ya kan. Elit mereka tuh isinya apa? Jangan salah, emang lu kira jadi orang-orang atheistik doang, orang-orang satanistik, sekularistik? No, mereka bukan low IQ, nggak ada yang atheistik, satanistik, sekularistik yang low IQ. Mereka profesional dalam hal ini. Ada hal, mungkin ada suatu indikasi dalam hal, hal fana yang sengaja disembunyikan oleh mereka tentu, dan gue meyakini hal ini. Maksudnya bukan meyakini ya. Balik lagi, keyakinan tanpa ada bukti, klaim dari definisi oleh the king of atheistic king Richard Dawkins mana bilang seperti hal itu ya, bahwa definisi keimanan sendiri tanpa adanya bukti ya, karena seluruh dunia tuh mungkin nggak perlu tahu tentang hal ini, dalam artian mereka sengaja menjemukan suatu agenda yang dunia sendiri nggak perlu tahu ya. Jadi itu balik lagi, mereka ada suatu produk sendiri, mereka menurut mereka jadi dunia sendiri produk mereka ya. Jadi sisa human organism ini hanyalah produk seleksi alam yang mereka yakin itu sebagai suatu kebenaran. Jadi mereka membantah dengan bagaimana menerapkan suatu eugenics program, ya, program eugenics ini. Oh ya, jadi kemana-mana. Jadi dan mereka punya valid IQ yang valid untuk bagaimana meluncur kehidupan ya ke depan sendiri ya. Sedangkan kita yang orang-orang low IQ ini bakal terpelincir di belakang. Jadi gue nggak mau jadi kontroversial juga dalam hal ini, bahwa pernyataan gue sendiri tentang bagaimana pernyataan sendiri ya. Tapi ini kan freedom of speech. Jadi gue kebebasan berbicara dalam artian ya udah, lebih baik gue terlihat lebih baik nih gue terlihat tolol untuk menyampaikan suatu subjektivitas kebenaran lo, daripada terlihat pintar hanya untuk menyampaikan suatu objektivitas kepalsuan lo. Ups. Oh gila, parah banget ini chat. Udah ini parah banget, gila berbicara tentang ini kok bisa. Wah gila, muka gue ntar dipajang di mana-mana, Tat. Jangan, Tat. Gila bahaya, Tat. Astagfirullah. Jadi kita ngambil suatu klaim mereka, positif klaim bagaimana mereka konsisten. Kalau mereka mengandalkan suatu konsisten klaim, therefore lu harus menolak namanya testimonial proof dan analogical proof yang diterapkan bagaimana bumi datar dan bumi bulat. Oke? Lu harus menolak hal ini dan juga alien. Oke? Karena lu nggak ada di suatu produk. Lu ambil interpretasi yang berbeda, dari cari perspektif yang berbeda dalam hal ini. Oke? Kita menggunakan klaim konsisten mereka ya. Kalau mereka konsisten, tapi ternyata mereka tidak konsisten, mereka menerima alien, mereka menolak Tuhan, konsepsi ketuhanan. Padahal diterapkan sama testimonial proof dan analogical proof dalam hal ini. Secara sama orang beragam juga menerapkan hal ini secara prinsipal, Tat. Oke. Balik lagi, Quran gak ada namanya menerapkan secara eksplisit tentang bagaimana terra infinita ini atau alien ini secara conspirational whatever. Ya, gue berbicara secara kontroversial di sini ya kan. I'm sorry friend kalau ada tersinggung dalam hal ini. Ya kan, gue berbicara secara objektif tentu dalam hal ini. Maksudnya freedom of speech aja. Jadi mungkin Tat tambahin kan, ada yang mau ditambahin, jadi kita udah setengah jam. I'm sorry Tat, gak jadi 10 menit Tat. I'm sorry Tat. Sorry udah kebablasan Tat, terlalu asik Tat. Gimana Tat? Astagfirullah. Jadi mungkin Tat, gimana Tat? Mungkin mau bicara apa lagi Tat? Antum quiet. Gak kedengeran, silent. Udah antum sampai tidur Tat. Jadi tidur Tat. Gimana Tat? Tambahin alien gimana Tat? Alien dan Terra Infinita. Mungkin klaim Quran sendiri gak ada yang spesifik ya tentang bagaimana bumi datar atau bumi bulat ya. Ya kan Tat? Jadi susah buat masukin narasinya tuh kalau mau ke ranah-ranah dalil tuh.
Iya, ya betul. Jadi ya itu balik lagi bahwa nggak ada dalil spesifik tentang hal ini. Nah, gimana tuh? Mau apa? Alien sendiri, antum sendiri berbicara tadi udah ya menyimpulkan bahwa kita nggak bisa menarik satu referensi dari Islamic perspektif ya, paradigma Islam sendiri ya, perspektif Islam tentang bagaimana menyikapi suatu fenomena ini ya, tentunya ya kan, Tat? Ya, Iya, Tat? betul. Ya udah mungkin balik lagi mau apa mungkin nanti kita collaboration tentang bagaimana kristolog ya, kita nanti insya Allah undang kristolog juga ya, mungkin klaim di sini orang-orang yang bisa undang kristolog ya, tag kita nih ya, ajak mereka untuk join dengan kita ya, kita masih awal di sini, baru-baru di sini ya, tapi kita insya Allah nanti diskusi tentunya kita akan tanya ke mereka tentang bagaimana perspektif mereka tentang bagaimana menjelaskan agama lain ya, tentu dan apa konspirasi segala atau LGBTQ insya Allah ya kan, kita udah ngajak salah satu ada apa tuh, nggak usah disebut orangnya ya, jadi mereka komunitas creator, content creator muslim creator juga ya, atau ajak tentang bagaimana membahas suatu isu LGBTQ, atau mungkin next episode nanti mungkin apa, insya Allah lah kita banyak reaction juga nanti insya Allah kita doing reaction ya, kita banyakin reaction nanti kita upload di TikTok sendiri yang viral itu ya, nanti kita ya udah gitu Tat, gimana Tat, antum sendiri mau nambahkan? Insya Allah mungkin Mas Iqbal Itu sendiri, aja. Ustaz Iqbal nanti Insya Allah ya di next episode. Sorry Tat, ya lanjutkan Tat. Nah, nggak bisa banyak bicara tentang alien dan lain sebagainya, ini Iya masih ya, masih terlalu awal maksudnya. ya. Ya maksudnya dalam artian gitu aja Tat, gini terlalu kontroversial, nanti anda juga takut lantar bumi itu bulat, bumi datar. That's fine. Dia yang ambil konsensus bumi datar juga tanpa antusiasme. Kenapa gitu? Perlu antusiasme, hilangkan antusiasme sekali-kali. Gitu. Orang-orang etistik penuh antusiasme, orang-orang beragama penuh antusiasme. Sekali-kali ke lu hidup aja urusan lu, agama lu, apa lu meninggal mati, nggak tahu lu hidupin urusin lu aja, subjektivitas lurusin lo. Kalau mengandalkan suatu klaim silopsistik lo, agama juga kadang mengandalkan klaim ya, objektif silopsis objektif mereka bahwa mereka meyakini wahyu mayu mereka sebagai kebenaran kan. Lu nggak bisa mengambil suatu inferensi dari berbagai macam suatu peristiwa yang dijelaskan dalam konspirasi sendiri ya, fenomena yang terjadi di masa sekarang ini. Lu nggak bisa ngambil suatu inferensi logical yang dulu sesuaikan dengan konotasi agama sendiri, lu nggak bisa ngambil dalam hal itu. Lu bisa menghilangkan suatu nilai hermeneutika sendiri dalam agama sendiri, mungkin ya udah lu nggak usah asal interpretasi sendiri. Ustadz Iqbal waktu itu ya di episode pertama tentang menjelaskan bagaimana lu nggak bisa asal tafsir, oke, tentang bagaimana sains bekerja, bagaimana suatu peristiwa sendiri kita ambil secara objektif aja, peristiwa sendiri, fenomena sendiri yang nggak dimention tentang dari Quran sendiri. Quiet, diam aja brother, gak usah banyak cocok logi. Lu mau kayak agama lain lo, kebanyakan sosiologi tuh kayak agama lain lo. Oh, jadiin jokes, no, jadiin badut di barat sana, jadiin badut mau lo. Sorry. Sorry, oh gila ini bahaya banget ya. Nanti kita crop, nanti kita sensor beberapa yang nggak seharusnya kita omongi. Jadi gitu aja ya. Alhamdulillah. Gimana tuh? Mungkin gimana next episode kita mau bicara apa nih Tat? Antum sorry Tat, aneh berbicara terlalu banyak banget Tat. Ini mulut aneh nggak bisa terlalu gitu Tat. Subhanallah Tat. Mungkin Ngaco. kedepannya kita bahas LGBT sih sesuai janji kita. Iya, janji kita udah janji. Konspirasi dulu, sorry ini konspirasi, beberapa konspirasi sendiri ya. Ya udah, Ya. mungkin ya, reaction kita banyak juga menanti. Insya Allah ada Ustadz Iqbal juga, kita mengandalkan banyak reaction ya. Kita banyak bahas viral yang reaction ini ya. Insya Allah yang viral ya, kita banyak membahas hal itu. Ya udah, mungkin segitu aja dari kita. Mungkin Tat penutupan Tat. Anda udah berbicara secara banyak banget Tat. Mungkin gimana Tat? Iya, jadi Kalau teman-teman sekalian, itulah mungkin beberapa reaction ya. Kami iya mereaksi ya. buat hal yang sedang viral dan dikaitkan dalam konteks bagaimana Islam seorang Muslim itu harus memandang ini dalam konteks paradigma yang benar dengan sesuai Iya, dengan nas-nas Al-Quran dan juga dengan perkembangan-perkembangan pengetahuan yang lebih dalam konteks modern. Kalaupun ada beberapa yang di antara pernyataan-pernyataan kami yang dianggap salah atau iya, dianggap kontroversi dan sebagainya, ya kami membuka untuk kritik iya. terbuka dan tentunya dengan sopan santun ya, Yap. teman-teman sekalian, karena kita di sini kan menarasikan segala sesuatu itu bukan berdasarkan subjektivitas agama, tapi kita di sini meyakini bahwa inilah kebenaran. Jadi untuk Iya. mencari kebenaran itu ya kadangkala kita harus melepaskan semua ego, melepaskan semua atribut-atribut, dan kita harus tahu gitu, harus berdebat secara ilmiah mana yang benar dan mana yang salah, termasuk dalam semua ungkapan kami di sini, ucapan kami di sini
dikoreksi atau didiskusikan kalau ada memang yang menurut teman-teman keliru atau belum sepenuhnya benar. Ya mungkin ya itu betul. Ya, terima kasih Ustadz Hekol di sini, masya Allah Ya, tabarakallah. Ya udah, jangan merasa sensitif di sini karena kita punya klaim sendiri, masing-masing mempunyai klaim sensitif ya. Kalau mengatakan agama kita sebagai agama yang salah dan kita juga berhak mengatakan bahwa agama lo itu agama yang salah kan gitu. Dalam artian ya udah, ya, maksudnya this is not the problem of theological problem dalam konteks central doktrin dalam agama Islam sendiri, oke, tentang bagaimana his holy son dan lu menginterpretasi tentang bagaimana konspirasi bekerja ini, tentang bagaimana alien, Terra Infinita, flat earth, round earth, whatever ya, atau donut earth. Lu nggak lu gini, Islam quiet dan normally, dan lu juga harus berbicara tentang bagaimana lu harus konsisten dalam hal ini dan quiet, oke. Kalau bicara konsisten tanpa analogical data dan testimonial data, karena itu diterapkan juga oleh orang-orang beragama. Kalau lu mengandalkan testimonial data dan analogical data, flat earth dan round earth menerapkan hal ini, oke. Lu juga menerapkan hal ini. Nah, kalau lu tanpa testimonial data dan analogical data, lu juga sama kayak orang beragama. Nah, pertanyaan di sini, kenapa lu percaya alien tapi lu Tuhan gak percaya? Lu percaya bumi datar, bumi bulat, lu Tuhan gak percaya? Stop, please, stop enthusiasm. Okay, I'm sorry friend, di sini nanti antum orang permisah di sini silakan kritisasi kita kalau kita banyak yang salah di sini. I'm sorry ya. Kita banyak salah tentunya. Apalagi saya sendiri, mulut saya kan frontal sekali ya dalam hal ini ya. Sorry friend. Karena anak sendiri bukan ustadz di sini, my friend semua anak ilmunya sangat minim tentunya di sini. Ustadz Hekal sendiri yang lebih ini. Makanya Anda sendiri ngaji dengan mereka. Makanya kita berbuat podcast di sini, buat podcast ya, kita membahas satu isu Islamic, kita belajar sedikit demi sedikit tentunya ya. Ya udah, itu insya Allah nanti kita panengin next podcast ya. Gimana Tat? Penutupan Tat? Ya udah. ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itu reaction pada episode kali ini. Kedepannya akan kami bahas tentang ya yang telah dijanjikan, dan Yep. insya Allah kedepannya juga akan terus update. Dan jangan lupa untuk mensupport dakwah kami ini dengan cara ya pertama kali dengan mengkritisi argumen-argumen atau narasi-narasi yang dianggap belum cocok atau keliru, dan yang kedua dengan cara bisa dengan men-share atau mempublikasikan beberapa pernyataan-pernyataan dan statement dari kami ini yang teman-teman anggap ini dibutuhkan oleh banyak orang untuk embracing Islamic view. Udah tutup aja Tat. Insya Allah udah lama. Ya, di sini kan semua pernyataan kami juga based on Al-Quran dan Sunnah ya. Semua pernyataan ini pada akhirnya kan didasarkan pada dalil-dalil Islami, dan dalil-dalil Islami Al-Quran dan Sunnah itu copyleft, nggak ada yang copyright di situ. Jadi ya free share aja dengan mensupport dakwah kami. Mungkin demikian. Ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. TikTok kita juga ya, follow semuanya sosial media kita ya. Ya udah Tat, tutupan aja Tat. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.